Puasa mau batal sih, tapi ya Oke. ditahan saja. Ini full kena rendang terbaik. ada Wow. rendang, Wow. terus es teler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Elet. Episode pertama Podcast bersama bintang tamu spesial, istimewa, luar biasa, bombastis, masya Allah spektakuler. Yang sudah teman-teman insya Allah tahu ya. Ada di IG kemarin kita sudah upload bersama Mem Ella. Mem Ella ini adalah lulusan dari luar negeri ya, Mem? Dari mana sih, Mem? Luar negerinya? Dari Ini bisa. University of New South Wales. Wah, ini itu ada di bagian New South Wales yang ada kota Sydney-nya. Ya, Australia. Gitu kan gampang, Mem. Kenapa? Iya. agak jelimet. Jadi Mem Ella adalah alumni dari Australia. Wah, respect sekali. Gimana? Mem Ella, sebelum kita masuk itu, kita basa-basi dulu. Mem Ella apa kabar? Baik. Akbar gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa Mau batal sih, tapi ya Oke. ditahan saja. Ini yang sahabat-sahabat konten kreator, tolong kenalkan saya ditempatkan di bulan Ramadan ini. biar lebih sabar. Ya betul. Tapi tolong tenggorokan lumayan kering nih, Mem. Semangat ya. Iya. Ini Mem, kita mulai aja kali ya, Mem. Mem Ella menceritakan gimana sih pengalamannya kuliah di Aussie, Australia. Oke, jadi kuliah di Aussie, tepatnya di bagian New South Wales. New South Ini Wales. bagian kita fokus ke bagian Ramadannya ya. Yep. Oke, kalau Culture. pas Ramadan tuh sebenarnya nggak ada treatment khusus sih. Jadi kita nggak akan dengar orang manggil sahur gitu, nggak ada. Betul. Atau mungkin pas waktu adzan untuk menandakan kita buka puasa tuh nggak ada. Betul. Jadi kita benar-benar berpatokan pada ya smartphone kita gitu. Terus di sana enaknya tuh bisa ketemu sama saudara-saudara satu komunitas yang sama-sama beragama Islam yang kadang juga bisa dari Indonesia dan juga dari berbagai negara yang lain. Jadi suka ada event gitu loh, event di kampus atau di konjen. Jadi kan di situ dekat sama konsulat jenderal tuh. Di konsulat jenderal tuh pasti ada acara buka bersama dan biasanya dihadiri sama teman-teman tidak hanya di kampus UNSW tapi di beberapa kampus yang ada di New South Wales. Wow, rame berarti ya, Mem? Rame. Tapi pas ngumpul sih. Tapi Mem Ella kan dosen eletnya. Ada nggak sih teman-teman mungkin dosen-dosen elet yang barengan gitu, sangkatan atau sama-sama kuliah di Australia? Yes, ada. Kalau yang di kampus saya sendiri nih, jadi ada Mem Rafika, ada Bu Erlina, ada Bu Vini, dan mungkin saya pengen menyapa sama Bu Nina yang sedang berpuasa di sana. Hai Bu Nina, apa kabar? Semoga tetap semangat ya untuk berpuasa di sana. Mem Nina di Australia, Mem? Iya, di kampusku juga. Wow. Jadi, tapi dia sedang menempuh PhD-nya. Doain segera menyusul ya. Amin. Kita juga sahabat-sahabat content creator. Supaya bisa ke Australia juga atau ke Inggris atau kemana lagi. Oke. Karena itu kan emang itu kan, Mem, kalau kita kuliah di elet apalagi yang di UMM, kesempatan kita untuk keluar negeri kan lebih terbuka, lebih bebas, lebih banyak gitu. Iya, sebenarnya banget. Karena kan kita udah terbiasa untuk pakai bahasa Inggris. Betul. Yang kedua kita udah belajar tentang yang namanya cross culture understanding, bahwa kita dicetak untuk menjadi pribadi yang lebih open minded. Jadi dimanapun kita akan belajar, kita tuh bisa mempelajari perbedaan budaya itu dan bisa mengambil sikap yang lebih elegan dengan cara yang lebih open minded. Jadi teman-teman SMA mungkin kalau cari kampus jurusan bahasa Inggris ke elet aja UMM. Sini kami dosennya profesional dan mantap. Keluar negeri kita. Tepuk tangan. Nah, Mem, ngomong-ngomong tentang Mem Ella kan sebagai orang Indonesia nih, ke Australia. Culture-nya kan beda ya antara Indonesia dan Australia. Benar. Gitu. Ada apa sih, Mem? Culture yang bikin culture shock saat Ramadan atau ada apa gitu, Mem? Jadi kalau pas Ramadan itu kan nggak ada hari libur tuh nggak mungkin ada. Ya kan. Terus kalau misalnya pas kuliah kalian itu di waktu yang harus ada waktu maghrib, itu nggak akan ada dosen yang mempersilahkan, oke, it's time to break your fast, itu nggak ada. Jadi kita prepare ourselves with water atau mungkin dengan small biscuits gitu. Jadi kita bisa berbuka di situ. Tetapi jika memang ada event gitu, jadi di kampusku tuh
ada namanya ISOC, Islamic Society di UNSW, dan di sana diorganize ada tarawih bersama sama buka bersama dengan beberapa komunitas di negara lain. Jadi akan ada waktunya, misal brother and sister dari Pakistan itu invite all Muslims untuk bisa iftar bersama. Nah, itu ada. Terus kemudian the next day mungkin dari Saudi Arabia, the next day mungkin dari Indonesia. Jadi kita masak bareng, Akbar. Jadi kita prepare bareng untuk masak bareng. Iya, jadi ceritanya kita tuh biasanya nyiapin menu yang akan dihidangkan di iftar yang versi Indonesia. Ada piketnya gitu memang, maksudnya tuh? Iya, kita bagi-bagi gitu. Jadi misal menunya tuh ada gado-gado, ada rendang, terus es teler. Nah, jadi komunitas itu akan membagi siapa yang akan bikin rendang, siapa yang akan bikin gado-gado, siapa yang bikin es teler. Jadi ketika ngumpul jadi potluck gitu loh. Jadi ketika ngumpul mereka sudah tinggal ngumpulin dan kemudian diorganize, terus bisa berbuka bareng sama teman-teman yang dari Saudi, dari Pakistan, dari berbagai dunia gitu. Itu sekaligus ini nggak, Mem? Kayak pamer culture juga. Ini loh makanan dari Indonesia gitu, pamer gitu. Bener. Jadi mereka juga senang banget kalau bisa tahu makanan yang asli Indonesia yang dihidangkan ketika iftar. Sama juga ketika saya menghadiri tuh teman-teman dari Saudi Arabia yang bikin makanan khasnya gitu. Ya walaupun rasanya pasti nggak seperti yang kita pengenin kan, karena pastinya beda. Tapi nggak apa-apa, Indonesia. It's great to know kan. Lidah rempah-rempah. Betul. Udah biasa kena rendang. Kan? Betul, kena rendang terbaik. Tapi memang lah, ada nggak sih makanan yang kira-kira tuh kayak paling terbaik lah dibandingkan kalau kita kan Indonesia, ya udah makan Indonesia paling the best lah. Tapi luar negeri gitu yang mirip-mirip atau paling enak menurut Memela siapa? Aduh, apa ya? Kalau aku sih basically lebih senang Italian food deh daripada Italian. Tapi nggak ada, ketika iftar tuh nggak ada komunitas yang benar-benar yang itu. Jadi yang biasanya ya hummus yang dari Saudi Arabia gitu. So kalau ditanyain yang paling enak mana, ya tetap Indonesia. Betul. Oke. Nah, Mem, di sana kan berarti selain culture itu tadi, Mem juga puasa itu kan tidak sama seperti di Indonesia gitu. Pasti ada perbedaan-perbedaan antara Australia dan Indonesia. Kesulitan-kesulitan apa sih yang pernah Mem Ella alami saat menjalani puasa di Australia gitu, Mem? Oke, sebenarnya kalau kesulitannya mungkin dari segi durasi ya, karena beda season itu durasinya akan berbeda juga. Jadi kalau misal di Indonesia itu kan kita sekitar jam 6 itu pasti udah berbuka. Betul. Sedangkan kalau di luar negeri kita harus lihat itu pas lagi musim apa. Biasanya kalau tergantung musim. Tergantung musim. Jadi kalau misalnya summer kita baru ada maghrib tuh sekitar jam 8 malam. Wow. Gitu. Sedangkan kalau misalnya pas winter, let's say jam 5:30 itu udah bisa berbuka deh. Jadi durasi yang berbeda itu kita harus aware. Dan kita biasanya harus tetap terupdate di gadget kita. Gitu. Kita harus bisa benar-benar well informed tentang kapan sih kita bisa iftar. Oke. Nah, otomatis dengan perbedaan waktu tadi, dengan perbedaan culture, memang ada pengalaman unik nggak yang pernah, apa sih ini aneh banget ini nggak ada di Indonesia gitu? Apa ya? So mungkin kalau perbedaan itu ya karena memang nggak ada Ramadan vibe tuh nggak bisa ditemukan di mana-mana. Jadi kita merasa bahwa kok sepi banget sih. Tapi kita bisa bikin rame loh, karena beberapa komunitas Muslim terutama yang di Indonesia, kita tuh ada sesi di mana kita tuh tarawih bareng. Kita kumpul di salah satu rumah teman kita tarawih bareng sana. Rumah teman? Karena ya bisa juga sih di musola di kampus, tapi kan kadang di musola kampus kan kejauhan ya pas lagi nggak kuliah gitu. Terus kita akhirnya kita buka bersama di salah satu rumah teman, terus habis itu sekalian dilanjut ke tarawih. Oke, itu habis tarawih ada bakar petasan, perasaan nah sendal ketuker gitu bang. Jadi nggak ada yang namanya petasan di sana yang kayak di Indonesia dar tuh ada, sepi. Sendal ketuker nggak mungkin ya, karena budaya Indonesia kan selain itu sendal ketuker pasti. Iya, nggak mungkin banget. Apalagi sendal hilang tuh kayak nggak pernah. Tapi ini Mem, karena kan ada salah satu followers Instagram kita, sebut aja lah ya, Reno. Oke, hai Reno. Ya, mahasiswa anak-anak angkatan 21 kemarin, mahasiswa ELET. Dia bilang, ada ini Mem, pertanyaan cukup kocak pertanyaannya, makanya langsung kita tanyakan aja ke Memela. Dia nanya kayak, kan kalau di
di Indonesia itu imamnya itu ada imam turbo. Jadi dia Express gitu kan? betul express. Dia cepet banget itu. Jadi 23 rakaat tuh bisa berasa cuma 3 rakaat lah. Nah itu di Australia kalau terawih ada gitunya nggak memang? Alhamdulillah so far nggak ada sih. Jadi nggak ada yang express kayak gitu karena karena memang di sana tuh mostly yang kebanyakan yang saya ikutin tuh memang 8 rakaat ya. Tapi again, it's not about the rakaat, jumlah rakaatnya berapa, tapi lebih ke khusyuknya. Jadi nggak ada imam turbo, express dan seterusnya. Jadi ya kalau yang pecinta imam turbo mungkin bisa di sini kali ya. Tapi lama nggak di sana memang sholatnya? Soalnya biasanya saya ya, dan teman-teman saya tuh kalau terawih sholatnya kelamaan itu kita kayak udahlah pulang abis itu baru 2 rakaat padahal baru kayak sesi pertama di hotel udah langsung pulang. Itu kayak kurang niat deh kayaknya. Betul, saya memang kurang niat, jangan ditiru sahabat-sahabat. Alhamdulillah sih enggak sih. Jadi kalau memang orang niat tarawih ya udah tarawih, kecuali anak kecil ya. Anak kecil kan ada anak kecil? Ya ada kan biasanya family gathering kalau kita buka bersama tuh benar-benar nggak cuman kita aja tapi kita we bring family, ada family gathering terus anak-anak juga pada ikut ya namanya anak-anak ya tarawih segitu panjangnya pasti nggak segitu banyaknya pasti nggak tercover untuk khusyuk banget itu nggak ya anak-anak. Akbar udah gede kan? Masih anak-anak. Oh oke. Mau karena takut tambah dewasa. Takut kecewa. Kopiran nggak ya. Oke, jadi selanjutnya adalah takjil, men. Itu kan sebuah budaya yang di Indonesia itu nggak bisa lepas gitu. Rame jalan macet gara-gara takjil. Emang di Australia nggak ada takjil ya? Takjil nggak ada sih, kecuali kalau di lingkunganku tuh emang banyak restoran Indonesia ya. Jadi sebenarnya ada puasa atau enggak, sebenarnya mereka tetap jual some snacks. Tapi kalau puasa pun sebenarnya nggak ada yang khusus di pinggir jalan jualan takjil tuh nggak ada, kecuali di beberapa area yang memang dekat masjid kayak misalnya di Lakemba. Nah, Lakemba tuh aku baca sekarang tuh malah ada night Ramadan market gitu. Dimana kita tuh bisa shopping gitu, bisa ngabuburit lah sambil mencari takjil untuk berbuka puasa. Berarti nggak ada ya mem itu apa kayak anak-anak kos pakai celana pendek segini naik motor Mio di pinggir jalan beli gorengan. Nyari-nyari. Nggak ada. Nggak ada. Tapi anak kos yang nyari iftar gratis mungkin ada. Iftar gratis? Iya, kan bisa ikut acara-acara di ISOG, di kampus. Terus bisa ikut di konjen, itu kan gratis. Itu gratis. Tadi saya kiranya karena dia ada piketnya, jadi ayo kita bergabung uang. Enggak sih, jadi itu welcome for everyone. Tinggal kalau yang mau yang bisa masak nih kayak as I said, kalau misal udah dibagi ini bagian ini rendang dia bikin es teler ya itu for voluntary. Jadi kalau mau masakin monggo, enggak juga nggak masalah. Tapi kan kita juga kemarin saya sempat baca berita kalau negara-negara barat seperti UK, Amerika kan suasana Ramadannya sudah semakin kenceng gitu. Sudah mulai open minded mereka. Betul. Aku juga baca yang di UK mereka udah mulai ada ornamen Ramadan gitu karena kan kebetulan wali kotanya juga Muslim. Alhamdulillah lah itu is a good sign bahwa Islam itu sudah mulai diterima di berbagai belahan dunia. Betul. Fans Chelsea pasti tahu di stadionnya kemarin ada buka bersama bareng. Iya betul sekali. Buka sama di Times Square. Nah, Times Square udah ada pengenalan Ramadan buka bersama di sana. Betul. Nah, itu mem. Kalau misalnya kita kan di luar negeri nih. Kalau di Indonesia kan kita ngabuburitnya keliling kemana gitu, main HP, main game gitu apa gimana. Kalau di Australia, kita ngabuburitnya ya sama aja sih, nggak bisa ngapa-ngapain basically. Kalau kita kan bisa masih keliling nyari takjil ya. Ya kita killing time-nya ya itu tadi baca atau kuliah gitu. So nothing to do basically. Ngabuburitnya baca sahabat-sahabat, baca. Atau kajian tapi lewat YouTube. Wow, kajiannya lewat YouTube. Ya, soalnya kan jarang banget kalau ada kajian yang di sore-sore. Adanya kuliah, jam segitu. Jadi nggak undang ustadz? Ada sih, jadi kalau misalnya pas ada buka bersama, ada ustadz yang ngasih kultum di konjen di salah satu namanya Square House. Square House itu salah satu building ada di UNSW yang memang digunakan untuk beribadah.
Ya untungnya nggak cuma, bukan untungnya ya, for your information di situ tuh nggak cuma dipakai untuk saudara yang Muslim juga, tapi juga other religions. Jadi bahkan juga nggak cuma orang Indonesia aja yang berarti orang bule-bule. Berarti ceramahnya bahasa Inggris ya? Iya, kalau yang di ISOK yang di UNSW iya pakai bahasa Inggris, tapi kalau di Konjen karena Konjen Indonesia, ya ustadznya pakai bahasa Inggris. Iya betul. Mem pernah lihat ini nggak ceramah Ustadz Thailand? Ustadz siapa? Ustadz Thailand, jadi ada viral-viral tuh. Nggak pernah tahu. Ada itu? Ada. Enggak ada. Teman-teman tidak support. Nggak tahu. Nah ini terakhir nih Mem, karena Mem Ella sudah memaparkan experience berkuliah di luar negeri di Australia khususnya, itu udah panjang gitu, ada keunikannya sendiri, ada struggle-nya sendiri, ada asiknya apa Mem kalau di sana? Asiknya tuh kita benar-benar menjadi orang yang khusyuk. Menurutku lebih khusyuk sih niat untuk puasanya, karena kan di sana jadi vibe Ramadan nggak ada, tapi kita tuh lebih khusyuk karena kita nggak ada godaan untuk takjil atau apa. Itu kita tuh menikmati hidup banget. Jadi puasa itu benar-benar dinikmati sebagai proses individu yang hanya kita yang tahu. Gitu. Nggak akan ada yang bertanya, lu puasa nggak sih? Gitu. Karena di sana itu ya basically sebuah ibadah itu dilakukan dengan niat secara tulus, secara pribadi gitu. Nggak akan ada yang nanya, lu kok nggak sholat, lu kok nggak puasa gitu. Jadi bener-bener terasa dari hati. Tapi pernah ditawarin ini nggak Mem sama, mohon maaf, teman-temannya Mem Ella yang non Muslim kayak, lah ini batal aja gitu puasanya. Iya sih, jadi ketika ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang non Muslim, ada lah yang pernah yang ngomong, kamu beneran nggak makan nggak minum for the whole day? Iya bener. Kok nggak mati gitu? Kok nggak? Ya enggak, emang ini bisa dilakukan loh. Dia terkaget-kaget aja kok bisa ada orang yang nggak mau makan minum for the whole day for the sake of ibadah gitu. Betul. Jadi framework ibadah itu nggak masuk di dia. Itu menarik sih. Jadi akhirnya kita mikir bahwa oh iya ya ternyata memang as I said, ini benar-benar yang individual spiritual journey untuk benar-benar kita ikhlas atau enggak sih melakukan ini. Bukan karena dipandang aku harus puasa karena dilihat sama dia, enggak. Kita benar-benar ikhlas. Ada tuh soalnya sekarang anak-anak Gen Z dan maksudnya generasi yang puasanya biar nunjukin ke ayang aja. Gitu. Ada tuh sahabat lihat niatnya biar ada alasan biar itu ya bukber bareng gitu kan. Betul. Gitu. Itu nggak ada kalau di sana. Jadi benar-benar yang tulus ikhlas dari dalam hati. Oke. Jadi itu tadi Leaders, pengalaman Mem Ella berpuasa dan perbedaan culture antara Australia tempat Mem Ella dulu menimba ilmu dengan Indonesia. Jangan lupa komen juga di bawah. Jangan lupa juga subscribe, like. Follow IG kita di @UMM. Jangan lupa teman-teman komen juga di bawah. Kalau misalnya nih teman-teman suatu hari nanti amin bisa keluar kuliah di luar negeri. Terus apa sih takjil favorit yang ingin teman-teman perkenalkan ke penduduk-penduduk bule-bule lah gitu, penduduk asing gitu. Iya, ke teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk memberikan takjil ke komunitas muslim yang di kampus, seandainya kalian kuliah lagi di luar negeri, tuh apa nih kira-kira takjil apa yang kalian pilih untuk dikenalin? Iya. Kalau Akbar apa, Bang? Aku kayaknya ada pisang hijau, Mem. Pisang hijau. Saya kan dari Sulawesi. Nanti lihat YouTube. Jadi itu self learning. Betul, self learning. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih leaders di luar sana. Saya Akbar Rizky Nugroho selaku host. Mohon pamit undur diri, dan Mem Ella terima kasih sudah datang di podcast kita. Terima kasih, sampai ketemu di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.